gula. Beliau sudah tidak pakai gula. Pas saya tanya, Pak Sekda minum kopi nggak pakai gula? Sudah manis Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan pabrik-pabrik tempat bekerja banyak. Dan Ibu Bupati Kendal tidak bisa bersama dengan kita karena ada peluang kerjasama dengan wali kota di Jepang. Nanti insya Allah membuka peluang kerja, tenaga terdidik, dilatih bahasa Jepang, bisa punya kemampuan bidang perkayuan, kontrak 3 tahun, sehingga sesuai pendidikan dengan dunia kerja. Sekarang banyak pendidikan wisuda sekolah S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger, S-bandung, tapi tidak sesuai dengan dunia kerja. Nah sekarang enak sekali menjadi orang Kendal, sekolah SMK D1, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Ibu Bupati buka MOU, Memorandum of Understanding between me and you, sehingga nanti dibuka peluang kerja, anak-anak kita bisa bekerja. Kemudian pahlawan devisa, mereka yang bekerja bayar pajak, kontrak 3 tahun, bisa nambah 6 tahun, ekonominya baik, hasil lautnya bagus, hasil gunungnya, kopinya diekspor. Maka insya Allah Kendal ini dijaga Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Amin ya rabbal. Tapi, nah ini tapi, walaupun Kendal ini hasil alamnya bagus, potensi manusianya berkualitas, kalau persatuannya tidak kita jaga, maka kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Pohon kayu, batang kayu, kalau dia dijaga, dirawat, disiram dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Tapi kalau kita tidak jaga persatuan, menangnya saja jadi arang, kalahnya apalagi jadi abu, dihembus, nggak ada maknanya sama sekali. Apalagi kita ini multi macam-macam, ormasnya beda-beda, partainya beda-beda, sukunya juga mungkin ada pendatang. Tapi kalau kita jaga persatuan dengan baik, syarat menjaga persatuan ini ada 10. Ada berapa semuanya? 10. Kira-kira yang 10 ini bisa diingat atau tidak? Belum, karena belum saya sampaikan. Nanti saya sampaikan 10 ini, mudah-mudahan kita jaga dengan baik. Setelah saya sampaikan yang 10 ini, kita amalkan. Saya yakin dan percaya Kendal sudah menjaganya. Ini hanya sekedar ngulang kaji saja insya Allah, supaya sampai ke hati dan pikiran kita. Kita berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, supaya dibukakan Allah hati kita, supaya dikuatkan iman kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, menjaga persatuan ini, yang pertama adalah mesti menyadari bahwa asal kita sama. Saya, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Robitoh, Ketua Muhammadiyah, Ketua Ormas, pejabat, Bapak Ibu semua,
asal kita ini semuanya sama sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kullukum min Adam, semua kamu diciptakan dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Saya dari Sumatera. Saya datang dari Pulau Sumatera pagi tadi dari Riau ke Jakarta 1,5 jam. Transit di Jakarta ke Semarang. Dari Semarang ke Kendal. Nanti mutar-mutar keliling Jawa Tengah. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad dari Solo ke Jakarta pulang. Insya Allah saya dari Sumatera, ini Pulau Jawa, tapi kita semua asalnya sama. Saya dengar katanya Ustadz dari Sumatera itu diciptakan dari tanah. Kalau orang di Jawa ini diciptakan dari emas. Bukan dari emas, tetap dari tanah. Panggilannya emas. Saya pun kalau sudah pulang nanti dipanggil emas juga, Mas Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kami di atas, tadi saya begitu masuk saya lihat, wah, ini saya dihormati, dimuliakan, duduk dengan pejabat, tempatnya tinggi. Ternyata setelah duduk di sini ada yang lebih tinggi lagi yang di sana. Di atas langit masih ada langit. Jangan pernah merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih mulia. Yang bawah jangan berduka, yang tinggi jangan bangga, yang bawah jangan kecewa, yang tinggi jangan lupa. Karena kita ini nggak ada apa-apanya. Kita semua berasal dari tanah, berjalan di atas tanah sampai masanya kita akan masuk lubang tanah. Makanya kita bisa silaturahim. Tapi kalau kita merasa lebih mulia, saya merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih jumawa, itu kita akan susah nyambung silaturahim. Walaupun Bapak PJ Sekda, pegawai, ASN, tapi ngobrolnya nyambung. Walaupun Bapak Kapolres pakai seragam, pakai pistol, walaupun Bapak Dandim TNI, tapi kita semua sadar bahwa asal kita sama. Kita jalan di atas bumi Pulau Jawa, Kabupaten Kendal, sampai masanya nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam insyaallah. Sadar diri, ini yang pertama. Banyak orang nggak sadar diri, tidak sadar dirinya itu dari apa, di sini untuk apa, berapa lama, dan habis ini nanti mau kemana. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih sadar diri bahwa kita dari tanah dan kita nanti sampai masanya juga akan masuk ke lubang tanah. Sampai kita nanti ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menurut takdir memejamkan mata dan mati husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang pertama. Kalau kita tidak punya dasar ini susah mau nyambung silaturahim. Karena kita merasa ego. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi saja ada rasa sombong, rasa lebih, tidak akan masuk surga. Iblis itu terusir dari surga bukan karena dia musyrik. Iblis tidak musyrik. Suara saya jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Malah saya yang nggak jelas mendengar suara saya. Mikrofon sound systemnya ke sana. Suara jelas ya? Jelas. Itu kotak yang lewat jelas? Alhamdulillah. Kotaknya lebih banyak ke ibu-ibu, karena yang megang uang ibu-ibu. Yang lupa bawa uang, itu kotaknya besar, bisa diisi cincin, gelang, rantai, anting. Itu semua uang yang masuk kotak
bukan dibawa Ustadz Abdul Somad ke Riau, enggak. Itu uangnya kembali ke Kendal. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Berikutnya yang kedua, idza laqitahu, kalau ketemu, fasallim alaih, ucapkanlah salam. Alhamdulillah, tadi saya begitu ketemu di kantor langsung dapat salam. Berapa kali saya sudah dapat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak PJ Sekda, assalamualaikum. Dari protokol, assalamualaikum. Dari Bapak Ibu yang menyambut di depan, assalamualaikum. Yang nyambut saya di depan, sebelah kiri banser, sebelah kanan kokam, assalamualaikum. Assalam artinya selamat. Mereka mengucapkan salam untuk saya. Wahai Abdul Somad, selamat kedatanganmu, selamat di Jawa Tengah, selamat kepulanganmu, selamat hartamu, selamat istrimu, selamat rumahmu, selamat pondokmu. Assalam warahmatullah, semoga kamu dapat rahmat Allah, wabarakatuh, semoga kamu dapat berkah dari Allah. Seandainya tadi saya disambut, begitu saya datang langsung disambut welcome, saya nggak mau disambut welcome. Well artinya bagus, come artinya datang. Welcome datangnya bagus, pulangnya mati. Seandainya disambut good morning, good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, sorenya nggak bagus. Good morning bahasa Inggris. Ternyata kalau habis makan sate bumbon itu lancar bahasa Inggris. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salam yang paling bagus adalah salam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat salam dari berapa orang, semuanya mendoakan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mengucapkan salamnya full. Sekarang banyak orang mengucapkan salam udah nggak serius lagi. ASS WRWB dibalas WWW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini bukan basa-basi, salam ini adalah doa. Makanya dalam Islam diucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ketemu dengan sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat zuhur tadi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Ini saya ini akan lanjut perjalanan keliling Pulau Jawa, keliling Jawa Tengah. Nanti di dalam perjalanan ketemu kuburan, mengucapkan salam, assalamualaikum ya alal kubur. Mereka menjawab atau enggak jawab? Jawab, cuman saya enggak dengar. Seandainya kami pulang jam 2 malam, assalamualaikum ya ahlal kubur, jawab waalaikumsalam, enggak jadi tausiah besok pagi. Jadi kita tetap mengucapkan salam. Orang meninggal itu tidak mati karena ruhnya tetap hidup. Meninggal itu artinya ruhnya meninggalkan jasad, tapi ruhnya tetap hidup. Kita nggak mengucapkan salam ke pohon kayu, kita nggak mengucapkan salam ke batu nisan, kita mengucapkan salam ke orang beriman yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Makanya ketika kita di pemakaman mengucapkan salam,
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah wal mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu yang lengkap, yang panjang. Jangan yang panjang Pak Ustaz, yang pendek aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka pun menjawab untuk kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat di depan makam Nabi, 3 salam. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. 1 langkah. Assalamualaikum ya khalifata Rasulillah Abu Bakrin Siddiq. 1 langkah. Assalamualaikum ya amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab. Mengucapkan 3 salam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, nanti kita bisa berumrah ke Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan salam. Makanya jangan tahan lidah. Idza iltaqal muslimani, kalau 2 orang muslim ketemu, siapa yang paling mulia? Yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia adalah awwalu man yabda'u bis salam. Orang yang pertama kali mengucapkan salam. Jangan gengsi. Jangan jaga lidah. Langsung aja. Makanya tadi ketika saya sampai di depan, turun dari mobil langsung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang kita ini gengsi, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih hebat. Jangan, langsung aja ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah ketika sudah ketemu, musafahah. Musafahah artinya berjabat tangan. Maka tadi saya berjabat tangan dengan Bapak PJ Sekda Kendal, berjabat tangan dengan bapak-bapak pejabat Kabupaten Kendal, berjabat tangan dengan jamaah, jabat tangan. Kenapa? Mamin muslimaini, 2 orang muslim, yaltaqiyani ketemu, wa yatasafahani musafahah, illa ghufira lahuma, dosanya diampunkan Allah. Ketika ketemu, dosanya copot. Ketika ketemu, dosanya lepas. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Pas ketemu, salaman. Pas mau pulang, salaman. Makanya kadang orang nggak ngerti salaman. Salaman malah ngomong, mohon maaf Pak Ustaz, kita salaman 2 kali. Nggak masalah. Mau 2 kali, mau 3 kali salaman. Karena salaman musafahah adalah dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sekali copot dosanya, tapi yang copot itu dosa, hutang enggak. Mudah-mudahan yang ada hutangnya segera lunas insyaallah, amin. Oh, banyak juga yang punya hutang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling mulia di antara kita? Jangan sampai ketemu orang tangannya masuk kantong. Nunggu orang ulurkan tangan. Jangan sampai ketemu orang tangannya ditahan, nunggu orang ulur duluan. Kalau saya enggak ketemu siapapun, saya ulurkan duluan. Kenapa? Enggak hina kita. Yang ulurkan tangan duluan enggak hina. Yang menahan tangan tidak lebih mulia. Kemuliaan kita adalah ketika kita menghinakan diri kita. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Tadi saya dibawa sholat ke musola oleh Pak PJ Sekda, ketemu dengan masyarakat, kami salaman, Masya Allah, Tabarakallah. Maka ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musafahah, bersalaman dengan tidak merasa lebih mulia. Bahwa ada orang yang menyium tangan Habib, ada yang nyium tangan kiai, ada yang nyium tangan ulama, itu juga adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini banyak hafal hadis. Zaid bin Thabit ini adalah orang yang ditugaskan Abu Bakar Siddiq untuk menuliskan Al-Quran yang ada di batu, yang ada di pelepah korma, yang ada di tulang-tulang onta. Ditulis lagi Al-Quran yang sebelumnya Quran berserakan, maka ditulis ulang dalam satu mushaf. Di antara panitianya adalah Zaid bin Thabit. Tapi begitu Zaid bin Thabit ketemu dengan Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas.
Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kamu cium tangan saya? Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kamu cium tangan saya? Zaid bin Sabit menjawab, karena engkau adalah keluarga Rasulullah SAW. Ada orang yang dicium tangannya karena dia ulama. Ketemu dengan kiai, saya ketemu dengan kiai, saya cium tangannya. Karena beliau adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, ini semua adalah kemuliaan. Tapi saya sampai sekarang kalau ada orang mau cium tangan saya tarik. Kenapa? Karena saya merasa diri saya bukan Habib, bukan keturunan Nabi, dan saya juga bukan ulama. Saya hanya orang yang pernah belajar, lalu kemudian mengajar, lalu kemudian saya khawatir saya merasa diri saya lebih mulia. Tapi kalau ada orang yang membiarkan tangannya dicium, bukan berarti dia angkuh, bukan sombong, karena mungkin memang beliau adalah ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tangannya dicium berarti dia tidak juga menyepelekan orang, dan yang nggak mau dicium juga, itu mazhabnya masing-masing. Kita husnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnuzon juga kepada manusia. Ini yang ketiga. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Setelah ketemu, mengucapkan salam, bersalaman, wajahnya tersenyum. Makanya tadi protokol kita mancing dengan pantun, saya lihat jamaahnya tersenyum. Saya juga tadi pancing dengan pantun, saya lihat wajahnya tersenyum. Ini melihat senyum jamaah, kelihatannya jamaah yang hadir ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah hidup dan nggak punya hutang. Kelihatan dari senyumnya. Orang kalau banyak masalah hidup, banyak utang, dia nggak bisa senyum. Kalaupun senyum, senyumnya tertahan. Nah, ini dari senyumnya insya Allah orang-orang yang dibebaskan Allah dari masalah dunia dan masalah akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Antal qa'aka biwajhin talqin, ketemu dengan orang wajahnya cerah. Kalau ketemu dengan orang wajahnya wajah yang cerah. Jangan sampai wajahnya berkerut. Alhamdulillah yang mengamalkan ajarannya ajaran Islam, tapi yang mengamalkan ajaran Islam ini malah wong londo. Yang mengajarkan ajaran Islam ini malah orang barat. Orang barat membuat lingkaran bulat kuning, ada matanya dua, ada hidungnya, ada huruf U. Huruf U artinya keep your smile, jagalah senyum. Maka orang barat mengajarkan bagaimana senyum. Itu ada emoji kalau kita habis kirim WhatsApp, ada gambar wajah senyum. Supaya apa? Supaya ternyata orang yang senyum itu lebih sedikit menggunakan energi. Jadi orang yang membuat wajah cemberut, kalau ketemu sama orang wajahnya seperti jeruk purut diinjak gajah, itu banyak menggunakan energi, boros. Tapi kalau ketemu orang senyum aja, itu awet muda. Ini kalau saya lihat jamaah ini awet muda ini karena banyak senyum, insya Allah. Nah, adapun sekarang yang susah senyum itu karena kepanasan. Insya Allah panas, keringat yang menetes di Sumatera Utara sekarang sedang kebanjiran. Hujan lebat nggak berhenti. Keluarga saya di Medan dari kirim WhatsApp, di Kendal malah kepanasan. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang sedang kebanjiran, insya Allah. Nah, jadi senyum. Yang pertama, sadari asal kita sama, kita dari tanah. Yang kedua, ketemu ucapkan salam. Yang ketiga, ulurkan tangan. Yang keempat, senyum. Yang kelima, idza ma tahadu ta'abbu. Yang kelima, memberikan hadiah. Kalau kamu memberikan hadiah, kamu akan berkasih sayang. Saya kelima-limanya saya ketemu. Di Kendal ini saya belum sampai 1 jam, tapi saya sudah dapat 5-5-nya. Pertama,
saya merasakan bahwa orang-orang yang ketemu dengan saya ini merasa asal muasalnya sama. Setelah itu saat kami ketemu, mereka mengulurkan tangan. Yang ketiga mengucapkan salam. Yang keempat wajahnya senyum. Yang kelima, saya dapat hadiah. Dapat hadiah makan sate bumbon. Habis makan sate bumbon, minum kopinya kopi Kendal. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya apik tenan. Setelah itu peci saya diganti. Tadi saya pakai peci merah, peci abang. Ini langsung diganti pakai peci khas. Kalau tuan menangkap banteng di tengah taman, kenapa Ustadz Somad kelihatan ganteng? Karena dia pakai peci Jogokarian. Ini dari Masjid Jogokarian. Bagi bapak ibu yang membeli peci Jogokarian, itu 10% untuk dakwah. Dapatkan segera hubungi nomor kontak berikut ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu 5 poin. Tadi kata Ustadz Somad 10, yang 5 lagi nanti kita sambung di lain kesempatan. Karena tadi saya sudah dapat kertas, Ustadz waktunya 10 menit lagi. Tapi insya Allah yang 5 sekarang, yang 5 nanti dicicil. Yang nggak ingat, ini direkam, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berkah insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Selama saya menyampaikan tausiah lebih kurang 40 menit, dari setengah 2 sekarang jam 2:10, banyak kata-kata saya mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari nanti di akhirat. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah yang balas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum puas mohon izin untuk bisa